Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita memuji menyembah Tuhan, karena Dialah Raja kita, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayo terus menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba,
Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dan kami katakan, kami memerlukan Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya,
Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ya, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena atas anugerah-Mu hari ini kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama dan seterusnya mendengarkan firman Tuhan. Pada surga, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami, terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menyingkapkan segala rahasia yang ada di dalamnya untuk kami dengar, untuk kami belajar, bagi membantu kami bertumbuh di dalam kehidupan kami, dalam iman kami, terutama di dalam kami menjalankan tugas-tugas pelayanan kami, bersaksi untuk Injil. Dan kami berdoa supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu juga kami akan dapat memberikan sepenuh perhatian kami sementara firman Tuhan ini diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sidang jemaat Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar mengenai satu tema, yaitu bersaksi untuk Injil. Ya, tapi saya percaya semua kita sadar bahwa untuk melaksanakan tugas ini itu bukan mudah. Ya, karena kadang-kadang kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Tidak kiralah cabaran itu dari luar atau dari dalam kita, dari dalam diri kita sendiri. Ya, dan lebih parah lagi kadang-kadang kita seolah-olah merasakan bahwa cabaran itu seperti datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, apakah yang perlu kita lakukan? Ya, nah, satu perkara yang perlu kita buat supaya kita tetap setia di dalam tugas kita adalah kita harus bertekun dalam iman kita. Jadi itulah yang tema kita untuk minggu ini sebagai lanjutan daripada firman Tuhan minggu lalu, yaitu bertekun dalam iman. Dan ini berdasarkan kepada Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ya. Nah, berhubung dengan cabaran atau tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan kita atau dalam tugas kita untuk bersaksi untuk Injil, ya. Ada beberapa perkara dan ini semua berdasarkan kepada pembacaan ini, ya, yaitu ada beberapa perkara cabaran, tantangan yang akan kita hadapi dan kita akan melihat bersama-sama itu berdasarkan kepada Matius ini. Yang pertama adalah kita akan merasakan seolah-olah Allah menyingkir daripada kita, ya, seolah Allah menyingkir daripada kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam Matius ini, ya, dalam Matius khususnya Matius 15:21 dikatakan di situ, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, di sini konteksnya Allah menyingkir dari daerah Tirus dan Sidon. Nah, kalau kita perhatikan, kota ini adalah kawasan yang berada di luar dari Israel, di mana dalam awal pelayanan Yesus, kota-kota ini dianggap asing atau kafir, ya. Jadi semua ini tidak termasuk dalam agenda awal pelayanan Yesus. Dan kadang-kadang apabila menyebut tentang Tirus dan Sidon ini, ada orang menganggap bahwa Yesus betul-betul sudah ada di wilayah yang dianggap kafir ini, ya, atau di luar daripada Palestina, ya. Tapi ada pula yang menganggap bahwa Yesus hanya mengarah ke sana, artinya belum sampai lagi, tetapi masih berada di wilayah Palestina, ya. Alasannya karena Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia hanya
memberitakan Injil atau memberitakan atau mencari umat-umat Israel yang hilang. Dan itu jelas dalam Matius pasal 10 ayat 5 hingga 6, di mana dikatakan di situ ke-12 rasul murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi jelas sekali di sini, konteks di sini Allah menyingkir daripada kota Tirus dan Sidon karena wilayah-wilayah ini adalah dianggap sebagai kawasan kafir. Ya, jadi untuk kita ini adalah gambaran pertama yang akan kita berhadapan dalam pelayanan kita. Ya, karena kadang-kadang ada masanya seperti kita berada di bumi asing. Ya, seperti kita ini daerah Tirus dan Sidon, ya, karena kita merasakan seperti tidak ada lawatan Tuhan, seperti tidak ada jamahan Tuhan, seperti tidak ada atmosfera akan kehadiran Tuhan dalam dunia kita. Ya, jadi dalam hal ini kita dapat merasa seolah-olah dia benar-benar menyingkir dari dunia kita. Namun berdasarkan kepada Matius pasal 10 ayat 56 ini, kita mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini, ya, bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang. Ya, akhirnya itu yang berlaku. Karena kalau kita perhatikan hasil daripada buah pelayanan Yesus, ya, Tirus yang pada masa itu adalah dalam wilayah Roma menjadi kota yang pertama menjadi Kristen. Ya, jadi jelas di sini bahwa Yesus tetap melayani, ya, semua orang. Yesus tetap memimpin kita di dalam semua keadaan yang kita rasakan, seperti dia tidak ada, tapi sebenarnya dia tetap ada. Oleh itu, ketika kita melayani, jangan putuskan sesuatu atau buat kesimpulan berdasarkan situasi awalnya atau situasi semasanya, tapi lihat pada penghujungnya. Maksud saya di sini, janganlah karena kita merasa seperti tiada lawatan Tuhan, tiada jamahan Tuhan, tiada rasa atmosfera kebersamaan Tuhan di dalam pelayanan kita, dan Tuhan tidak menyertai kita. Karena itu hanyalah situasi semasanya. Yang kita mau tengok adalah di penghujungnya. Karena kita percaya dan berdasarkan kepada situasi yang terjadi di dalam kota Tirus dan Sidon ini, kita melihat akhirnya tempat-tempat ini pun dilayani oleh Tuhan ataupun lebih-lebih lagi oleh pengikut-pengikutnya. Selain daripada itu, kita juga memperhatikan di sini bahwa disebut juga mengenai seorang perempuan Kanaan, ya, yaitu orang Kanaan. Dalam Matius pasal 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, ayat 22 ini mengatakan, datanglah seorang perempuan Kanaan. Terjemahan hurufiahnya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah came out, yang berarti keluar. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan itu keluar dari wilayah kafir. Maksudnya di sini adalah wilayah yang bukan termasuk dalam kota Palestina, dalam wilayah Palestina, untuk menemui Yesus. Jadi sekarang kita mengerti bahwa memang Yesus belum masuk ke kota itu pada waktu itu, karena kita melihat perempuan itu yang keluar
daripada kota itu. Namun isu yang paling penting sekarang bukan setakat mengenai tempat kafir tersebut, sama ada Yesus sudah sampai atau tidak. Ya, isunya sekarang adalah perempuan Kanaan itu. Ya, karena pada waktu itu orang Kanaan memang tidak tergolong sebagai bangsa yang layak menerima pemberitaan atau pelayanan Yesus berdasarkan kepada konteks budaya dan sosial pada masa itu. Namun perempuan itu mempunyai masalah dan ia datang kepada Yesus. Dan disinilah kita mau mengambil pelajarannya, di mana tindakan perempuan ini yang boleh kita contohi. Karena ketika kita menjalankan tugas-tugas kita, ya, kadang-kadang kita menghadapi seperti yang saya katakan tadi, cabaran atau tantangan di dalam pelayanan kita. Tidak kiralah besar atau kecil. Dalam situasi seperti itu, ya, datanglah kepada Tuhan. Sudah pasti perempuan Kanaan ini sadar tentang siapa dirinya, tetapi itu tidak menghalangnya dari datang dan memohon atau berdoa kepada Yesus. Sama seperti kita, kadang-kadang mungkin kita merasa tidak layak dan atas sebab apapun merasa tidak mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan, ya, memohon kepadanya atau meminta pertolongan, ya. Sepertinya kita ini adalah bangsa asing, ya, walaupun kita tahu Tuhan dalam situasi kita sekarang, Tuhan tidak pernah lagi melihat kita sebagai bangsa asing, tapi kita seperti terasa terasing, ya. Entah kenapa itu adalah kadang-kadang timbul di dalam hati kita, ya, sehingga kita mungkin boleh jadi tawar hati dan sebagainya, ya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu kita buat? Tetapkan hati, teguhkan iman, dan datanglah di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Perkara kedua yang kadang-kadang kita merasa sangat mencabar di dalam pelayanan kita adalah kalau tadi seperti Allah menyingkir. Yang kedua adalah seperti Allah tidak menjawab. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita bergumul dan sebagainya, seolah-olah tiada respon daripada Tuhan. Dan sekali lagi kita kembali kepada pembacaan kita dalam Matius pasal 15 ayat 23, dikatakan di situ, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau kita perhatikan di sini, ya, perempuan ini ketika dia memohon belas kasihan daripada Allah, daripada Yesus, dikatakan di sini Yesus sama sekali tidak menjawab. Tetapi ingat, tidak menjawab tidak berarti yang Yesus tidak mendengar. Ya, itu adalah dua perkara yang berbeza, ya, yaitu tidak menjawab dengan tidak mendengar. Memang dari sudut manusia, apakah Allah tidak menjawab atau Allah tidak mendengar, kelihatannya sama, ya. Tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeza, ya. Dan kalau ini terjadi, mungkin ini disebabkan oleh dua perkara, ya, yaitu yang menyebabkan Allah tidak mendengar doa kita, ya, atau tidak menjawab doa kita. Yaitu yang pertama, yang berdoa itu bukan anak Allah, ya,
Dan ini sekali lagi kembali kepada siapa yang memohon di sini, yaitu orang Kanaan tersebut, ya, perempuan Kanaan. Yang kedua adalah mungkin karena ada atau masih ada dosa yang dipertahankan. Jadi dua hal ini asal tidak ada di dalam hidup kita, sangat mustahil untuk Allah tidak mendengar doa kita. Dia pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi kalau kita perhatikan konteks petikan di atas, kita pasti mengerti bahwa ini berhubung kait dengan latar belakang perempuan tersebut yang datang dari Kanaan. Perhatikan bahwa murid-murid Yesus bertindak lebih jauh lagi, sampai mau menghalau atau mau supaya perempuan itu diusir. Ini karena perempuan ini termasuk dalam kategori 1 dan 2 seperti yang dinyatakan di atas, yaitu mereka tidak tergolong sebagai anak Allah dan mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, ya. Jadi tidak heran bahwa Allah tidak sama sekali tidak menjawabnya. Jadi dalam situasi kita ketika Allah tidak menjawab, ya, bukan karena Allah itu jual mahal dengan kita, tapi karena Dia ingin melihat, ya, seteguh mana iman kita dan sedalam mana kesungguhan hati kita kepada Dia. Oleh itu, sekali lagi dalam situasi seperti ini, apa yang perlu kita buat adalah kita harus teguhkan hati kita di dalam iman kita. Selain daripada itu, bukan saja tiada respon daripada Tuhan, tetapi seakan Dia menolak, ya. Dalam Matius pasal 15 ayat 24 hingga 26 mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian dalam ayat 26, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata Yesus dalam ayat 24 ini adalah sesuatu yang pasti. Dan seperti yang kita sudah baca tadi dalam Matius pasal 10 ayat 5 hingga 6, memang benar. Dalam awal pelayanan Yesus, Dia menegaskan bahwa Dia hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari kalangan umat Israel. Pada waktu itu, ya, tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi belum dihancurkan, ya. Karena pada saat itu tugas Yesus memang melayani orang-orang Yahudi. Dalam arti apapun, kata-kata Yesus dalam ayat 24 ini jelas sekali seperti satu penolakan. Ditambah lagi di dalam ayat 26, di mana ayat di sini adalah lebih keras lagi, ya, apabila Dia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ya. Anjing merujuk kepada perempuan Kanaan tersebut, ya. Jadi mungkin kita bertanya, apakah benar inilah sifat Allah? Dan terutamanya dalam situasi kita hari ini, ya, yaitu ketika kita merasa seperti Tuhan tidak menjawab, seperti Tuhan menolak segala doa dan permohonan kita. Apakah yang kita pikirkan pada waktu tersebut? Ya, saya percaya semua kita tahu Allah yang kita sembah bukan demikian. Lalu apakah sebenarnya yang dikehendaki Allah dalam dasar doa dan permohonan kita? Nah, kita akan melihat rahasianya daripada bagaimana peristiwa seterusnya antara Yesus dengan perempuan Kanaan ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita akhirnya menemukan rahasianya, ya,
yaitu Allah menjawab kita berdasarkan iman kita. Ya. Jadi kalau kita merasa seperti Allah menyingkir, kalau kita merasa seperti Allah tidak menjawab, itu bukan karena Allah menyingkir daripada kita. Itu bukan karena Allah tidak menjawab kita. Tetapi Allah menunggu, melihat, dan memperhatikan iman kita. Ya. Dan karena Allah akan menjawab berdasarkan kepada iman kita. Ini dalam konteks ya Matius ini, ya. Dan ini merujuk kepada bagaimana iman perempuan Kanaan tersebut, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Allah menjawab iman? Iman yang bagaimana yang dijawab oleh Allah? Nah, kembali lagi kita kepada perempuan Kanaan ini. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ya, bagaimana perempuan ini berdoa dan memohon kepada Tuhan, sehingga akhirnya nanti kita tahu Allah menjawab berdasarkan pada iman perempuan ini. Karena yang pertama, ketika dia berdoa dengan kasih. Ya, perempuan ini berdoa dengan kasih. Dalam Matius 15:22 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan di sini, kasih itu terlihat dan menyebabkan perempuan ini menyatu dengan anaknya. Dikatakan dalam ayat 25, tolonglah aku, dan bukannya tolonglah anakku. Ya, ini menunjukkan bahwa dia bukan setakat ya memohon bagi pihak anaknya, tapi pertama-tama dia sebagai orang yang mewakili anaknya, dia memohon belas kasihan bagi pihak anaknya, dia merayu bagi pihak anaknya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kasih ya ibu ini kepada anaknya, dan dia telah mengorbankan atau telah menyerahkan dan menggunakan apa saja yang dia ada semata-mata untuk anaknya. Semua ini adalah karena kasih. Ya, selain daripada itu, dengan ini dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh sehingga ia tidak malu mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Ya, malah ia rela disebut anjing sekalipun. Karena apa? Karena kasihnya kepada anaknya. Dan inilah yang mendasari doanya. Dia berdoa dengan kasih. Ya. Selain pada itu, iman itu juga terlihat melalui berdoa dengan rendah hati. Dalam Matius 15:25 mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ungkapan kasihanilah aku dalam ayat 22 dan tolonglah aku dalam ayat 25 menunjukkan bahwa ia bukannya menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya semata-mata. Ia tahu bahwa ia tidak berhak untuk menuntut. Ungkapan ini sebenarnya lebih kepada kesadaran mengenai siapa dirinya, dan dia benar-benar memerlukan Tuhan, sehingga ia datang dan menyembah kepada Tuhan. Ini adalah satu tindakan yang mendahului, bukan saja norma biasa pada masa itu, tapi juga mendahului rancangan Allah sendiri untuk membuka kasih karunia itu kepada bangsa lain. Ya, karena apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah di luar daripada kebiasaan. Ya,
Kalau yang merayu ini, kalau yang memohon belas kasihan ini adalah bangsa Israel, itu biasa. Tapi yang sekarang melakukannya adalah orang Kanaan, dan ini di luar daripada kebiasaan. Ya, tetapi inilah yang menunjukkan bahwa perempuan ini mempunyai iman kepada Yesus. Tapi untuk itu dia telah merendahkan, dia telah memohon dengan penuh kerendahan hati. Itulah sebabnya dia tidak tersinggung dengan sebutan anjing. Ya, seperti mana yang disebut dalam ayat 27. Malah dia sanggup merayu walaupun untuk hanya setakat rema-rema, ya, atau sisa-sisa. Dia sadar orang seperti dia menerima sisa-sisa seperti itu, rema-rema seperti itu, sudah merupakan satu anugerah besar dari Yesus. Dan ini kita boleh mengerti kalau kita meletakkan diri kita di dalam posisi perempuan itu. Jadi dalam hal ini, inilah yang kita perlukan di dalam mendasari iman kita. Ya, kita perlukan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan apabila kita melalui cabaran-cabaran yang ada di dalam pelayanan kita. Selain daripada itu, kita juga memperhatikan bahwa perempuan ini berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya, Matius pasal 15 ayat 27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Jadi anjing merupakan sebutan yang umum atau lazim pada waktu itu bagi orang-orang Yahudi merujuk kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini bukanlah sesuatu yang dianggap kasar sebenarnya, ya, karena itu sudah menjadi budaya pada waktu itu. Namun dalam keadaan panggilan seperti itu tetap merupakan satu penghinaan. Itu tidak boleh disangkal. Tetapi perempuan ini tidak tawar hati, apatah lagi goyah imannya. Ya, ini terlihat saat ia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan dan Anak Daud. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini pernah mendengar tentang Yesus dan dia menanggapi ia dengan baik. Ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Karena itu dia tidak bertanya apakah Yesus dapat atau tidak. Ia langsung saja meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Selain daripada itu, dia juga mempunyai keyakinan iman yang mengagumkan. Perempuan ini yakin bahwa remah-remah atau sebahagian kecil dari berkat atau kuasa atau kasih karunia Tuhan sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya. Tidak heranlah Yesus sendiri mengakui betapa besar iman perempuan tersebut. Melihat kepada latar belakangnya dan bagaimana dia menanggapi penolakan Yesus pada awalnya. Ini memang sesuatu yang luar biasa bagi Yesus. Karena dia tidak menemukan iman sebesar ini di kalangan bangsa Israel sekalipun, apatah lagi sekarang daripada bangsa asing. Jadi ini sebenarnya rahasianya, ya, apabila kita berdoa dengan iman, ya, karena Allah menjawab dengan berdasarkan iman kita, ya, yaitu kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalam keyakinan dan kepercayaan kita bahwa Allah pasti dapat melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Selain pada itu, kita juga melihat perempuan ini berdoa dengan tekun, sebagaimana tema kita hari ini. Ketekunannya ini kita boleh melihat melalui beberapa tahap, yaitu pada waktu Yesus tidak menjawab, ya, ketika mula-mula dia berseru kepada Yesus, Yesus tidak menjawab sama sekali. Tapi apa responnya? Ia tetap berdoa dalam ayat 23. Kemudian pada waktu Yesus seakan-akan menolak,
ia terus berdoa. Itu di dalam ayat 24. Ya, dia mengatakan, saya hanya untuk bangsa Israel. Kemudian pada waktu Yesus seakan-akan menolak dengan keras, ia terus berdoa. Itu di dalam ayat 26. Apabila dia mengatakan bahwa tidak mungkin ya dia menyerahkan makanan kepada mereka yang bukan di dalam kalangan orang Israel. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, di dalam situasi apapun, perempuan ini berdoa. Jadi ketekunannya dalam doa memang merupakan penekanan utama teks ini sebenarnya. Ya. Karena ketekunannya lah yang menyebabkan akhirnya Yesus mengabulkan doa perempuan ini. Jadi sebagai kesimpulan dalam Matius 15:28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Nah, jangan menganggap bahagian ini seolah-olah menunjukkan bahwa doa dapat mengubah rancangan atau keputusan Tuhan. Ya. Dari awal kita dapat merasakan bahwa Yesus sebetulnya mahu mengabulkan doa perempuan itu. Kalau kelihatannya dia menolak, ya, itu hanya karena ia melihat keteguhan. Ia mau melihat keteguhan dan ketekunan perempuan tersebut. Bukannya sungguh-sungguh menolak doa perempuan itu. Jadi disinilah kita akan melihat bagaimana apa yang kita imani akan menjadi kenyataan. Apa yang lebih penting adalah karena ketekunan iman perempuan tersebut, dia telah mencipta satu penerobosan atau penembusan surgawi yang menyebabkan doanya dikabulkan. Dan inilah yang kita perlukan dalam pelayanan kita saat kita bersaksi untuk Injil. Ya, ketika seperti Tuhan menyingkir, ketika Tuhan seperti tidak menjawab, ingat, Tuhan ingin menantikan, Tuhan ingin memperhatikan iman kita, karena Allah menjawab berdasarkan iman kita. Jadi persoalannya adalah, mahukah kita mencontohi ketekunan perempuan itu dalam hal bertekun di dalam iman? Itu adalah perkara yang kita perlu pikirkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pada surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa kiranya melalui firman Tuhan ini kami dapat belajar untuk bertekun di dalam iman kami saat kami berhadapan dengan segala macam cabaran tantangan di dalam hidup kami, terutama di dalam pelayanan kami. Kiranya kekuatan Tuhan akan terus menopang kami untuk tetap melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayannya dan kuasa Roh Kudus dan melera kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama duduk atau berlutut, kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan berbahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing.
Sedang jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita memuji, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, kami yang telah ditebus. Tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari kita katakan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah